Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Senin, tanggal 19 bulan Januari, tahun ke-2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Sumber Kesatuan. Bapak Ibu sekalian, pikirkan lebih dalam tentang penekanan Paulus pada kesatuan dalam kitab Filipi 2 ayat 2, di mana ia pada dasarnya menyatakan hal yang sama dalam 4 cara berbeda. Perhatikan juga fokusnya pada akal, pikiran, dan perasaan. Sementara para pemimpin agama cenderung menekankan perilaku lahiriah, Yesus justru berfokus pada pikiran dan perasaan kita. Contohnya saudara-saudara, orang muda yang kaya mengaku bahwa ia selalu menaati hukum Taurat. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus menyuruhnya menjual semua harta miliknya, lalu memberikannya kepada orang miskin dan mengikut dia, Yesus menguji keterikatannya pada hal-hal duniawi. Yesus juga mengajarkan bahwa apa yang keluar dari hati atau pikiran, itulah yang menajiskan seseorang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan karena yang diucapkan mulut meluap dari hati kita, bisa baca di dalam kitab Matius 15 ayat 19 dan kitab Matius 12 ayat 34. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca kitab Filipi 2 ayat 3 dan ke-4. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Berdasarkan ayat tersebut, saudara, langkah-langkah praktis apakah yang Paulus anjurkan untuk mencapai persatuan di gereja? Bapak Ibu sekalian, kata-kata Paulus memberikan gambaran tentang kerendahan hati, rendah hati dalam berpikir, menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, serta memperhatikan kepentingan orang lain, dan bukan hanya kepentingan kita sendiri. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bukan? Namun saudara-saudara, prinsip-prinsip ini penting untuk selalu diingat dalam setiap pergaulan kita. Seringkali dalam percakapan ada kecenderungan untuk lebih fokus pada bagaimana kita menanggapi daripada fokus mendengarkan, guna memahami apa yang dikatakan orang lain dan melihat masalah dari sudut pandang mereka. Banyak konflik sebenarnya muncul dari kesalahpahaman sederhana yang bisa dihindari hanya dengan mendengarkan secara aktif. Kita mungkin tidak setuju, saudara. Tetapi mendengarkan dan berusaha memahami sudut pandang orang lain adalah langkah pertama untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus berbicara tentang kesatuan yang dihasilkan oleh Roh yang menciptakan damai sejahtera yang menyatukan kita. Bisa kita baca di dalam kitab Efesus 4 ayat 3. Jika ada pertikaian dalam gereja, Roh Kudus dapat meredakan ketegangan dan membawa kita dalam kesatuan serta menciptakan keselarasan. Dalam pasal yang sama, Paulus juga mengatakan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita bisa baca di dalam kitab Efesus 4 ayat 13. Kedua hal ini saling berkaitan, Bapak Ibu sekalian. Memiliki iman yang sama dan pemahaman yang selaras tentang kitab suci yang berasal dari pengenalan akan Kristus dan ajarannya. Sangatlah penting agar kesatuan tetap terjaga di antara kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jenis kematian terhadap diri sendiri
Seperti apakah yang dapat menuntun kita pada sikap menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri? Bagaimanakah kita bisa belajar melakukannya? Bagaimanakah hubungan kita akan berubah jika kita semua hidup dengan cara seperti itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.